akan melihat surat paklaringnya mereka. Apakah mereka beneran ada surat paklaring atau surat keterangan kerjanya gitu. Kalau memang misalnya ternyata mereka tidak bisa melampirkan dan ternyata dari verifikasi background checking itu juga tidak apa ya, tidak memperlihatkan bahwa karyawan ini bekerja di sana, nah itu bisa kita backlist, teman-teman. Itulah kenapa di beberapa perusahaan itu ada yang namanya backlist kandidat. Itu beneran terjadi ya, teman-teman. Jadi backlist kandidat itu bukan berarti kandidat itu misalnya bermasalah aja, bukan. Tapi bisa jadi informasi yang mereka tulis atau yang mereka cantumkan di CV itu tidak sesuai dengan yang mereka katakan gitu. Jadi makanya itulah kenapa biasanya rekruter itu sebelum interview itu biasanya kita mencari tahu dulu apakah benar kandidat tersebut bekerja di perusahaan ABC gitu ya. Dan apakah benar kandidat tersebut ini bekerja selama 2 tahun dan resign ataukah mereka kena layoff atau seperti apa itu kita biasanya mencari tahu gitu. Kemudian selanjutnya eh, verifikasi profil kandidat. Betul. Nah, ini juga poin penting, teman-teman. Kalau di requirements-nya itu tertulis memang mampu mengoperasikan sistem POS atau mesin kasir. Ketika sudah tertulis di requirements, maka itu akan menjadi list penting pertanyaan yang harus ditanyakan dari recruiter ke kandidat. Jangan sampai kandidat yang udah kita terima itu ternyata tidak ada skill itu, gitu. Nanti malah yang kesulitan itu malah rekruternya, gitu. Karena itu kesalahan terjadi di rekruternya berarti. Kenapa tidak di screening di awal? Gitu. Karena dari pihak manajemen dan dari pihak perusahaan sudah meminta untuk kita butuh orang yang bisa skill POS gitu atau yang bisa menghandle kasir gitu. Jangan sampai orang yang kita terima ternyata nggak bisa sama sekali atau bahkan nggak pernah menghandle, bahkan mereka nggak tahu POS itu apa. Itu di kalau bisa dihindarkan, teman-teman. Jadi better kita tanya dan biasanya pada saat HR interview em, itu ada kemungkinan kalau sales gini biasanya kita dilakukannya secara offline, teman-teman, interviewnya. Nah, biasanya pada saat interview offline itu biasanya kita akan menyediakan nih eh ini loh yang namanya mesin edisi gitu. Kita akan meminta mereka untuk eh, tolong em, berikan kepada saya penggunaan mesin edisi ini seperti apa. Jadi benar-benar kita lihat apakah memang skill itu mereka punya atau mereka cuman hanya mengarang aja gitu. Itulah pentingnya kita interview secara offline untuk sales ini gitu. Kemudian hmm, untuk profil kandidat kita akan, nah ini juga pengalaman stok barang, teman-teman. Ini juga tertulis ya di requirements, memiliki kemampuan untuk pengelolaan stok dan display produk itu yang diutamakan, teman-teman. Meskipun ini sifatnya opsional, karena ada tulisan di dalam kurung bahwa ini menjadi poin plus gitu ya. Tapi ketika kita menemukan kandidat yang bisa mengelola stok ini, maka itu bisa kita proses langsung CV-nya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk nge-hold CV-nya tuh nggak perlu karena poin plusnya ini mereka ada gitu. Jadi untuk poin plus ini itu bisa kita prioritaskan untuk bisa kita panggil interview gitu. Kemudian selanjutnya adalah hmm, oke, stok bara. Kemudian upselling itu ya betul tadi sudah seperti infokan. Kemudian pelayanan tinggi. Oke, melayani pelanggan premium atau pelanggan dengan ekspektasi pelayanan tinggi. Ini betul karena biasanya kalau untuk brand luxury itu biasanya permintaannya tuh agak sedikit banyak, teman-teman. Eh, dari segi service juga beda karena target pasar kita itu juga beda ya teman-teman. Orang-orang yang akan kita handle mungkin aja salah satu pejabat atau mungkin aja salah satu pejabat tinggi perusahaan gitu ya. Jadi inilah kenapa kita itu perlu kandidat yang dia itu sudah terbiasa
menghandle pelanggan yang dengan kemauan yang cukup banyak gitu. Pelanggan yang memang banyak permintaan gitu. Kemudian selanjutnya adalah menghadapi pelanggan yang mengajukan komplain. Betul, ini untuk komplain tadi wajib diperlukan ya karena sales itu tidak memungkiri bahwa customer itu akan kritis, teman-teman. Apalagi biasanya kalau untuk barang-barang luxury atau branded, ini kan karena kita membahas tentang luxury retail ya, teman-teman. Itu biasanya eh, customer yang beli barang kita itu jauh lebih kritis. Jadi biasanya kalau misalnya kardusnya misalnya agak em, kardusnya itu misalnya itu agak sedikit penyok, itu biasa akan jadi pertanyaan itu ya. Kenapa ini kardusnya penyok dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah pengalaman pencapaian target. Ini betul, teman-teman. Ini salah satu em, bisa kita jadikan hal yang prioritas karena biasanya pencapaian target ini nggak semuanya itu bisa menghandle ya teman-teman karena untuk pencapaian target ini biasanya cukup tinggi di retail teman-teman dan ini yang menjadi em, apa ya yang menjadi challenge buat uh, kandidat yang sales assistant itu lakukan gitu. Jadi itulah kenapa biasanya kalau untuk sales ini kita memang harus wajib ada trainingnya dari perusahaan gitu teman-teman. Ini cukup komplit teman-teman. Thank you so much Kak Aziz atas jawabannya. Sudah cukup baik ini untuk jawabannya. Terima kasih banyak sudah mau men-share jawabannya ya, Kak